فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-95. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memecahkan biji-bijian dan benih. Dari biji kemudian tumbuh kecambah yang akan menjadi cikal bakal pohon yang memecah bijinya. Syaq, falik itu artinya syaq, yang membelah. Ini yang membelahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu untuk membelah biji atau benih yang ditanam untuk menjadi tanaman. Yang pertama kali memecahnya kemudian keluar kecambahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sama seperti Allah mengeluarkan tanaman dari biji. Biji mati. Kemudian keluar darinya apa ini? Tanaman yang terus tumbuh dan seterusnya. Biji kalau ditaruh di atas meja saja sampai kapanpun tidak akan apa ini? Tumbuh. Nah, sehingga kalau kalian yakin bahwasanya yang memecah biji kemudian bisa menjadi tanaman itu Allah, lantas apa yang membuat kalian tidak percaya bahwasanya Allah SWT menghidupkan kembali yang sudah mati? Ini kan perkara yang disaksikan setiap hari, bahwasanya Allah SWT memecah biji atau benih menjadi tanaman. Ini kan mirip seperti menghidupkan sesuatu yang mati. Dan itu kalian saksikan sendiri. Mereka juga bercocok tanam, mereka punya ladang, mereka punya kebun, dan itu mereka saksikan. Bahwa benihnya mati, kemudian ditanam, kemudian dipecah oleh Allah menjadi apa ini? Pohon dan tanaman. Setiap hari kalian saksikan, lantas kenapa kalian nggak mau percaya bahwasanya nanti kalau manusia sudah mati, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Dan sebaliknya juga sama. Allah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini kebalikannya. Benihnya tadi didapat dari pohon, dari yang hidup. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Benihnya tadi kan kita hukumi mati ya. Nah, bijinya dapatnya dari mana bijinya? Dari yang hidup, tanaman. Iya kan? Makanya kalau pas panen-panen itu kan para petani sayur itu kan ada sekelompok yang tidak dipanen supaya sampai keluar apanya? Bijinya, iya kan? Nah. Begitu juga contohnya seperti telur. Telur mati. Keluar darinya sesuatu yang hidup. Telur keluar dari yang hidup. Sebaliknya, dari telur, dari yang mati keluar yang hidup. Ini contoh-contohnya.
Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati. Yang tadi tanaman dan juga apa ini? Hewan. Atau kalau untuk manusia yang lebih umum lagi, secara maknawi, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mukmin dari yang kafir. Seperti Ibrahim. Ibrahim mukmin, tapi keluar dari ayah yang kafir. Dia hidup keluar dari yang mati. Sebaliknya juga bisa. Nabi Nuh hidup, tapi keluar dari yang hidup ini yang mati. Anaknya tidak mau beriman. Yang mukmin bisa keluar darinya yang kafir bisa keluar darinya yang mukmin. Ini contoh-contoh yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Paham ya? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Azab mengeluarkan yang hidup dari yang mati kayak apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Berapa? Yang hidup dari yang mati. Gimana? Telur jadi ayam. Terus apa lagi contohnya? Benih menjadi tanaman. Benih jadi tanaman. Terus satu lagi. Ini mengeluarkan yang apa nih? Ini mengeluarkan yang apa? Yang hidup dari yang mati apa yang mati dari yang hidup? Hidup dari yang mati. Yang hidup keluar dari yang mati. Tanaman tadi keluar dari biji. Terus hewan tadi keluar dari telur. Terus Nabi Ibrahim dan yang mana ini? Mana dua-duanya contoh yang berbeda itu. Satu hidup dari mati, satu mati dari hidup. Nabi Ibrahim keluar dari yang mati, bapaknya kafir. Nah, ya, contohnya ingat saja satu tanaman, satu manusia. Karena ayat ini banyak disebutkan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullah. Itulah Allah yang melakukan itu semuanya, yang mampu cuma Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tufakun, maka kemana kalian dipalingkan? Anna tusrafun, kalian kemana setelah ini? Setelah kalian tahu yang mampu melakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala, terus kalian kemana berpalingnya? Kok malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an kamalihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kesempurnaannya, wa 'azamati sultanihi, dan keagungan kerajaannya, wa quwwati iqtidarihi, dan kekuatan kemampuannya, wa si'ati rahmatihi, dan juga luasnya rahmatnya Allah, wa umumi karamihi, dan luasnya kedermawanannya, wa syiddati inayatihi bi khalqihi, dan besarnya perhatian Allah kepada makhluknya. Nah, ini sehingga menghidupkan yang mati dari yang hidup, menghidupkan yang mati dari yang menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan sebaliknya. Ini semua adalah bentuk perhatian Allah kepada makhluknya. Faqala, kata Allah, innallaha falikul habbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memecah biji. Syamilun lisairil hubub. Ini mencakup semua biji. Allati yubashirun nas zar'aha, yang langsung dilakukan penanamannya oleh manusia. Wallati la yubashirunaha minha, maupun biji-bijian yang tidak langsung ditanam oleh manusia. Bisa ya? Nah, ini bawa terbang oleh burung, kemudian jatuh di mana, kemudian apa ini? Yang memecah bijinya juga siapa? Allah. Atau biji yang langsung ditanam oleh siapa? Manusia, sengaja oleh manusia. Iya kan? Nah, atau yang diterbangkan oleh angin, dan seterusnya. Jadi tumbuh. Nah, betapa sering jatuh ketika manen, ya kan? Satu berondolan jatuh, tiba-tiba udah jadi apa? Keluar apanya? Tambahnya. Kan bukan ditanam oleh siapa ini?
manusia. Mau yang ditanam langsung oleh manusia atau yang nggak ditanam langsung oleh manusia, semuanya yang memecahkan bijinya kemudian keluar darinya tunasnya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup segala biji-bijian, baik yang ditanam langsung oleh manusia maupun yang tidak ditanam langsung oleh manusia. Kal hubub allati yabussahallah fil barari wal kifar, seperti biji-bijian yang ditanam, yang dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang pasir, di tanah lapang terbuka, hutan. Mana ada orang nanam apa ini? Hutan. Nah, rumputan. Ada benihnya, pasti ada benihnya. Yang menanamnya langsung siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, atau di bawah angin, penting tanpa campur tangan manusia. Fayufliqul hubub min aniz zuru' wan nawabit al ikhtilafi anwa'iha, sehingga Allah pun memecah biji tersebut dari menjadi tanaman sesuai dengan berbagai macam jenisnya, wa ashkaliha wa manafi'iha, dengan segala bentuknya dan segala berbagai kemanfaatannya. Yuflikun nawa anil asjar minan nakhil wal fawakih, dan juga Allah memecah biji yang akan menjadi pohon, kalau yang tadi yang nggak punya batang, nah, seperti biji-bijian itu, nah, itu namanya bakalnya itu hab. Nah, kalau nawa itu yang bakal jadi apa ini? Punya pohon, nah, punya batang, ya kan? Kalau yang apa seperti padi yang kecil-kecil itu, ya kan semuanya pakai benih, ya kan? Benih atau biji, itulah bahasanya. Kalau dari benih keluar yang nggak punya apa ini? Batang. Kalau yang dari biji ditanam, biji kurma atau apa, keluar punya apa dia? Batang. Baik dari pohon kurma atau buah-buahan, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Fayantafi'ul khalq minal adamiyyin wal an'am wad dawab, sehingga mendapatkan manfaat dengan itu makhluk, baik dari kalangan Bani Adam maupun hewan dan semua yang berjalan di muka bumi. Sehingga Allah sebutkan itu untuk menyebutkan nikmat-nikmatnya. Kalian wahai manusia, binatang, bahkan nggak bisa dapat manfaat, nggak bisa dapat makanan kalau nggak Allah yang memecahkan apanya ini? Biji. Biji yang dimanfaatkan oleh manusia ataupun biji yang mau dimakan oleh apa ini? Oleh hewan. Rumputan, lalang, segala macamnya. Tiba-tiba nggak pernah ada rumput, tiba-tiba kena hujan langsung tumbuh apa ini? Rumput dari mana? Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Tukang ngarit nggak bisa ngarit kalau nggak dipecahkan oleh Allah apa? Bijinya. Kalau cuma mengandalkan yang ditanam langsung oleh tangannya siapa ini? Manusia berapa kemampuannya? Nah, sehingga dengan itu bisa diambil manfaatnya oleh anak Adam, oleh binatang dan semua yang berjalan di muka bumi. Yarta'una bima falaqallahu minal habbi wan nawa. Mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan apa-apa yang Allah pecahkan dari berupa benih maupun biji. Wa yaqtatuna wa yantafi'una bi jami'i anwa'il manafi'. Mereka menjadikannya sebagai bahan pokok dan mereka ambil sebagai manfaat dengan segala berbagai macam bentuk pemanfaatan allati ja'alallahu fi dzalik, yang Allah jadikan pada itu semua. Wa yurihimullahu min barrihi wa min birrihi wa ihsanihi ma yubhirul uqul wa yudhilul fuhul wa yurihim min badai sun'atihi wa kamal hikmatihi ma bihi ya'rifunahu wa yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu huwal haq. Semua itu Allah tunjukkan kebaikan-kebaikannya. Nah, yang bisa membuat akal itu terbelalak, membingungkan akal. Kok bisa biji kayak gitu? Bertahun-tahun di dalam bungkusnya aja bijinya nggak keluar, jadi apa ini? Tanaman, tapi begitu ditaruh di tanah, disiram langsung apa ini? Jadi. Iya kan? Nah, dan itu semuanya Allah ingatkan, Allah tunjukkan kepada kita keluar biasaan perbuatan Allah dan sempurnanya hikmah Allah yang membuat itu manusia seharusnya bisa mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ibadata ma siwahu batilah. Dengan itu seharusnya mereka tahu bahwasanya beribadah kepada selain Allah hukumnya apa ini? Batil. Sehingga Allah sebutkan ini kan semuanya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan tanaman dari apa ini? Biji atau benih. Seharusnya dengan ini sudah cukup membuat manusia beribadahnya hanya kepada Allah. Seharusnya ini saja sudah cukup membuat mereka meyakini bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu adalah ibadah yang batilah. Gitu. Sehingga ini tujuan Allah SWT menyebut-nyebut ini.
kemampuan Allah untuk memecahkan apa ini? Biji. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kama yukhriju minal mani hayawanan. Sebagaimana Allah mengeluarkan dari mani itu hewan. Hewan yang tidak bertelur. Yang melahirkan. Lahirnya dari mana janinnya? Dari mani. Dari mani jantannya. Nah. Wa minal baydah farkhan. Dan dari telur keluar apa ini? Binatang ternaknya, burung atau ayam unggas. Wa minal habbi wan nawa zar'an wa syajaran. Dan dari benih dan biji keluar tanaman dan pohon. Nah, ini kan dari yang mati keluar yang hidup. Nah, kalau manusia tadi masuk ke yang manusia dianggap hayawan. Makanya istilahnya filsafatnya itu hayawan natiq. Hewan yang bisa berbicara. Kalau hewan yang nggak bisa bicara, ya itu yang satunya bahimah. Nah. Sehingga ini 3 contohnya: manusia, hewan, dan tanaman. Ya, manusia di sini bukan yang maknawi. Tadi kita sebutkan yang maknawi. Ini yang hisinya. Manusia dan juga binatang yang tidak bertelur. Cara berkembang biaknya dengan melahirkan. Itu dari mani keluar apa ini? Hewannya atau apanya? Manusia, ya kan? Mati, mani itu mati, enggak hidup. Nah, buktinya kalau tidak di dalam rahim, bahkan dalam rahim saja pun tidak semuanya jadi apa ini? Jadi janin, ya kan? Menunjukkan dia mati. Tapi kemudian Allah tumbuh kembangkan, Allah hidupkan jadi janin. Dari yang mati keluar yang hidup. Atau dari telur keluar apa ini? Binatangnya. Atau dari biji dan benih keluar apa ini? Tanaman dan pohon. Nah, ini 3 contohnya. Wa mukhrijul mayyit, dan Allah juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Al mayyit wa huwa ma alladzi la numuwa fihi aw la ruh, yang tidak bertumbuh, yang enggak tumbuh kembang dan atau tidak punya ruh. Ini supaya pohon masuk. Pohon enggak punya ruh, tapi dia bisa apa ini? Punya numu. Bisa tumbuh kembang, paham ya? Nah, sehingga pohon nggak disebut punya ruh. Nah, tapi di sini dia dianggap apa ini? Hidup. Kenapa? Karena bisa apa? Tumbuh kembang. Atau yang punya ruh. Ini untuk binatang dan manusianya. Makanya kalau pelajaran kita kan makhluk hidup 3, ya kan? Masuk dalamnya apa ini? Tanaman, tanah, tumbuhan. Dia dikatakan makhluk hidup karena dia bisa tumbuh kembang, bukan karena dia punya apa ini? Ruh. Makanya hukumnya beda. Dalam syariat nggak dikatakan menggambar makhluk apa ini? Bernyawa, pohon. Maafum ya, beda. Qala rahimahullahu ta'ala wa mukhrijul mayyit wa huwa alladhi la numuwa fihi aw la ruh. Minal hayy, dari yang hidup. Ya, telur kan nggak tumbuh kembang, nggak ada telur makin lama makin apa? Makin besar sendiri, nggak ada. Kamu jualan telur tiba-tiba apa? Besoknya langsung nggak ada. Dan dia nggak tumbuh kembang. Begitu pula tukang jual benih dan yang semisal. Jadi sampai bertahun-tahun dia benihnya tetap segitu aja. Menunjukkan dia itu apa, dihukumnya apa? Mati, mayit. Nah. Minal hayy, dari yang hidup. Kama yukhrijul asjar. Kama yukhriju minal asjar waz zuru' an-nawa wal hab. Ini kebalikan yang tadi. Sebagaimana Allah mengeluarkan biji dan benih dari pohon dan tanaman. Dari pohon biji mangga, biji kurma yang punya biji pohon, atau mengeluarkan benih dari apa ini? Tanaman, bayam, sawi atau apa. Kemudian nanti kan ujung-ujungnya keluar apanya? Benihnya. Pernah lihat? Hah? Itu orang panen, itu kalau orang panen itu disisakan sedikit, nggak dipanen sampai tua dia. Nanti keluar di ujungnya apa? Benih-benihnya itu. Biar nggak usah beli lagi benihnya. Nanti itu yang dijemur jadi apa nanti? Jadi untuk nanam berikutnya. Paham? Itu kan keluarnya dari mana? Ini kan mati sebenarnya. Iya kan, mau sampai kapanpun nggak jadi tanaman benihnya. Nah, Allah keluarkan dari yang hidup. Pohonnya kan hidup. Keluar darinya apa ini? Yang mati, yaitu apa? Benih. Atau dari pohon mangga keluar apa ini? Biji mangga. Iya kan? Nah, biji mangga hidup apa mati?
mati. Nah, sampai kapan kamu simpan sini ya mati, kering malah. Seperti Allah mengeluarkan dari pohon dan tanaman biji-bijian dan benih. Wa yukhriju minat ta'ir baydan. Dan Allah keluarkan dari burung itu telur. Allah keluarkan burung, Allah keluarkan dari burung telur. Allah keluarkan telur dari burung. Ini kan mati juga telur kan? Mati. Nah, keluarnya dari yang hidup. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Yang semisalnya sebaliknya tadi. Dari manusia keluar apa? Mani. Atau dari binatang yang enggak bertelur, ini keluar apa? Mani. Dia mengeluarkan sesuatu yang apa ini? Mati. Nah. Dzalikum alladzi fa'ala ma fa'al wa anfarada bi khalqi hadhihi al-asya' wa tadbiriha Allah. Yang melakukan itu semua, yang bersendirian bahkan menciptakan itu semua dan mengaturnya, ini tumbuh di mana, ini berapa lama tumbuhnya, itu kan diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya yang melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum, Rabbnya kalian. Ai allazi lahul uluhiyah wal ibadah ala khalqihi ajma'in. Yang memiliki hak untuk diibadahi atas seluruh makhluknya. Makanya tadi semuanya perbuatannya itu rububiyahnya Allah, di ujungnya pakai nama apa? Allah. Supaya mengingatkan kepada uluhiyah. Karena dia yang bersendirian dalam rububiyah, maka dia pula yang sepantasnya untuk disendirikan dalam hal apa ini? Uluhiyah. Zalikumullah. Itulah yang pantas untuk diibadahi. Nah. Wa huwa alladhi rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa ghazzahum bi karamihi. Dan dialah yang mengatur seluruh alam semesta dengan kenikmatannya dan memberi mereka karunia, memberi mereka nutrisi, ridha, nutrisi, sesuatu yang membuat mereka hidup dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tufakun, ai fa anna tusrafun, kemana kalian dipalingkan setelah itu? Kok bisa-bisanya setelah kalian sadar itu semua, kok beribadahnya enggak kepada Allah? Kalian kemana berpalingnya? Harusnya ke sini kok malah berpaling. Serong. Anna tusrafun wa tasudduna an ibadati man hadza sya'nuhu. Kemana kalian berpaling? Dan kemana kalian berpaling dari mengibadahi yang seperti ini keadaannya? Ya Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kalian berpaling dari zat yang seperti ini keadaannya luar biasanya? Yang memecahkan biji, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kok bisa kalian berpaling dari beribadah kepada zat yang seperti ini keadaannya? Ila ibadati man la yamliku li nafsi naf'an wala dharran. Malah kalian beribadahnya kepada sesuatu yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri, ai fadlan an ghairihi. Dia tidak menguasai untuk dirinya sendiri, fadlan an ghairihi. Lebih-lebih lagi untuk orang lain. Tidak menguasai untuk dirinya manfaat, tidak pula mudarat. Wala mautan wala hayata, tidak menguasai kehidupan dan kematian. Hidup yang mati tadi yang mengeluarkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wala nusyura, dan tidak pula kebangkitan. Selesai kita ya, dari ayat yang ke-95 ini. Ayat yang luar biasa. Makanya ini semuanya isinya dari awal kayaknya masih tentang tauhid semua ya. Iya kan? Sampai ayat yang ke-90-an ini pun Allah Subhanahu wa taala masih ceritanya tentang apa ini? Tentang tauhid. Sekarang melalui kemampuan Allah untuk menciptakan makhluk apa ini? Hidup. Nah, Allah sadarkan manusia dengan penciptaan makhluk hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Allah yang membelah biji-bijian dan memecah biji, benih dan semisalnya menjadi tanaman. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari hadis ini. Bayan kamal qudratillahi ta'ala wa badi' sun'atih wasi'atu ilmihi wa rahmatih. Penjelasan tentang sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rahmat, bukan hanya sekedar menjelaskan kemampuan Allah. Dari biji bisa keluar tanaman. Penjelasan tentang kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak memecah biji, dari mana kita bisa makan? Mengandalkan dari hutan saja. Yang enggak kita tanam pun Allah bisa memecahnya. Yang enggak dimasukkan ke dalam tanah pun bisa keluar tanamannya. Bisa.
Iya kan? Nggak dimasukkan ke tanah bisa keluar, bisa pecah. Seperti apa? Toge. Nah, toge nggak ditanam di mana? Di tanah. Dari biji, dari benih keluar apa ya? Tanaman. Iya kan? Nah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal bijinya dari mana? Dari yang hidup, keluar yang mati. Keluar lagi apa? Hidup. Bentuknya lain-lain lagi. Iya kan? Nah, tanaman kedelai, keluar kedelai biji mati. Keluarnya bentuknya lain lagi. Jadi apa? Tambah apa? Toge. Iya. Dari situ biji kedelai. Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Nah, kacang hijau. Berubah bentuk semua. Dari hidup, keluar mati, keluar lagi apa? Atau dari benihnya kacang hijaunya bahkan. Benih kacang hijau, keluar pohon kacang hijau. Nah, kacang hijau yang nggak diapa-apain, dia di air malah jadi apa? Tambah. Ini luar biasanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu jenis biji itu. Dari satu jenis biji. Faedah yang berikutnya, pengingkaran dan keheranan atas keadaan orang musyrikin yang berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran dan keheranan terhadap keadaan orang musyrikin yang berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaksi itu, menyaksikan itu semua. Tentang kemampuan Allah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup dan seterusnya. Tapi mereka tetap berpaling dari beribadah kepada Allah SWT. Fa'anna tusrafun, ini ucapan keheranan. Kok bisa-bisanya kalian berpaling? Padahal kalian tahu itu semuanya yang melakukannya adalah Allah SWT. Kaidah yang berikutnya, kaidah yang sudah masyhur dan sering kita sebutkan, al-istidlal bi rububiyatillah ala uluhiyati. Berdalil dengan rububiyah Allah untuk uluhiyahnya Allah. Berdalil dengan rububiyahnya Allah untuk uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan uluhiyah, rububiyahnya Allah untuk uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada yang berikutnya, at-tadzkir bi nikmatillahi ta'ala al-azimah alal khalqi. Peringatan terhadap besarnya nikmat Allah SWT kepada makhluk berupa dipecahnya biji-bijian. Itu semua aja sudah nikmat ya. Allah membelahkan biji untuk kita saja itu sudah nikmat besar dari Allah SWT. Pengingatan terhadap besarnya nikmat Allah SWT kepada makhluk dari mengeluarkan tanaman-tanaman. Dari situ kita makan ya. Kalau enggak mau makan dari mana kita? Iya kan? Semua yang Allah sebutkan ini sumber makanannya kita. Mau makan yang berupa tanaman, berasnya segala macamnya, atau apanya? Lauknya. Semuanya masuk di sini. Ini masuk lauknya, ikannya, dagingnya, telurnya, tempenya, tahunya. Semuanya kan dari yang hidup yang mati, mati yang hidup semuanya. Kalau nggak ada, mana mungkin? Dari mana makan tempe kalau nggak ada kedelai? Nah iya kan? Dari mana makan ikan? Kalau nggak ada apanya? Telur ikannya. Dari mana? Nggak bisa makan kita. Kalau nggak ada nikmat ini aja, yang dalam satu ayat ini saja, manusia nggak bisa apa ini? Makan. Jangankan manusia, bahkan juga apa ini? Hewan juga nggak makan rumput-rumputan. Nggak ada yang memecahkan apanya? Biji. Nggak ada yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nggak bisa makan telur. Kalau nggak dikeluarkan oleh Allah telur dari yang apa ini? Hidup. Dari mana kita makan? Nggak bisa makan. Makhluk hidup semuanya mati. Manusianya, hewannya semuanya mati. Kalau nggak karena satu ayat ini saja. Falikul habbi wan nawa. Allah yang memecah biji dan benih, ya kan? Yang punya pohon atau yang nggak punya batang atau yang punya batang, padi, gandum segala macam. Atau lauknya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Dari mana makan ikan? Dari mana makan daging? Dari mana makan ayam segala macamnya? Kalau nggak ada telurnya segala macam. Sampai kapanpun dirami dari telur nggak keluar apa ini? Ayam mau makan dari mana? Ini luar biasa. Kalau nggak bisa makan kita kalau nggak ada ayat ini.
Kalau nggak karena makna dari ayat ini nggak makan manusia. Mau makan pokoknya yaitu apanya? Nasinya, rotinya, gandumnya, sagunya, ini kan makanan pokoknya ataupun apanya? Lauknya, sayurnya dari mana? Kalau nggak Allah pecahkan biji sawi atau biji kangkung, biji bayam, mau makan sayur dari mana? Atau makan lauknya dari mana? Makan daging nggak ada, binatangnya nggak keluar, nggak ada maninya binatangnya jantan-jantan itu nggak ada maninya, nggak bunting-bunting apanya? Betinanya. Mau dari mana? Nggak ada cara kita untuk makan ya kan? Kalau nggak dari ayat ini luar biasa. Satu ayat cuma, tapi ternyata sumber hidupnya siapa ini? Manusia dan binatang bahkan. Iya kan? Nah. Baik, predator yang memakan sesama hewan atau yang memakan apa ini? Tanaman. Yang makan hewan juga dari mana dia bisa makan? Nah, Allah musta'an, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampai heran. Fa anna tu'fakun. Kok bisa-bisanya kalian itu berpaling? Saking herannya Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kalian wahai orang musyrikin beribadah kepada selain Allah? Padahal yang melakukan itu semua untuk kebaikan kalian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memecah biji, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu Allah sendirian dia. Kok bisa-bisanya beribadahnya kepada selain Allah? Nah, faedah yang berikutnya. Campur. 96 tadi belum kita baca ya? Belum. Kok ada fa'anna tufakunya 2 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang ke-96 insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikut. Sehingga ini sadar nggak sadar, apalagi kayak kita yang bukan bidangnya kita, bukan petani, bukan peternak, cuman modal uang dapat apa ini? Makan. Mungkin nikmat-nikmat kayak gini nggak langsung apa ini? Tersadarkan oleh kita karena kita bukan orang yang bergelut di bidang ini, kita bukan petani, bukan peternak, sehingga nggak terlalu nampak, nggak terlalu dekat hal yang kayak gini. Kita dari duit berubah jadi apa ini? Langsung bahan makanannya, iya kan? Nah, tapi bagi para peternak bagi apa ini akan sangat berarti, karena itu setiap hari mereka apa ini saksikan dan mereka harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika biji yang mereka tanam, benih yang mereka tanam itu pecah jadi apa ini? Jadi tanaman. Nah, atau para peternak segala macam. Ketika ngawinkan binatangnya berharap apa ini? Bunting keluar apa ini? Hasil dari ternaknya. Kalau kita kan enggak, kita beli udah jadi pakai uang gitu. Nah, sehingga ini luar biasa. Dengan ini kita tersadarkan dengan asal dan pangkal asal mula dari kenikmatan yang selama ini kita dapatkan berupa makanan dan yang lain-lain. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.